Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradinur Lamra Edbar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Info guys, komunikasi dari lanjut. Kelebihan pertama. Menurut saya, daring ini memberikan waktu kepada kita untuk lebih dekat kepada keluarga, karena biasanya mahasiswa itu sangat sulit untuk pulang atau banyaknya tugas menjadikan kita sulit untuk pulang. Yang kedua adalah tentang apapun diskusi kita dilakukan di classroom dan di WA, maka diskusi tersebut tersimpan. Jadi jika kita lupa atau jika kita ingin menulis lagi, maka bisa di-scroll ke atas seperti itu. Yang ketiga adalah ketika diskusi, maka diskusi itu tidak satu materi saja, tetapi bisa menyeluruh, bisa banyak cabang. Jadi kita dapat pengetahuan lebih, bukan hanya satu materi yang dipaparkan oleh pemateri. Seperti itu. Lanjut ke kekurangan daring. Menurut saya kekurangan daring ini, Yang pertama, pembelajaran daring ini dilakukan secara tertulis seperti di WA atau di classroom. Jadi saat pemateri menerangkan, maka dalam bentuk tertulis atau voice note, maka kita harus mendengarkan seperti itu. Tidak seperti kita yang seperti biasanya di kelas, pemateri memaparkan, kita mendengarkan dan kita melihat bagaimana cara pemateri menjelaskan. Jadi kita dengan mudah untuk paham materi tersebut. Yang kedua, Pembelajaran daring itu memerlukan waktu yang lama ketika kita mengetik, kita membaca. Contohnya seperti gini. Saat pemateri memberikan PowerPoint-nya dan makalahnya, maka kita fokus kepada dua berkas ini. Jadi kita diberi waktu untuk memahaminya. Dan biasanya kita di kelas itu seperti ini, kita diterangkan oleh pemateri di PPT seperti itu. Jadi kita tidak harus membaca dulu. Jadi ini sangat memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita menanggapi, kita juga mengetik. Jadi membuat memperlama kita dalam pembelajaran seperti itu. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman kita tentang materi yang dijelaskan, karena kita terbiasa dengan pemaparan materi secara langsung face to face. Jadi pemateri ada di depan dan kita ada di belakang, duduk di belakang seperti itu. Jadi kita tuh paham secara langsung, jika tidak kita langsung menyangka atau bertanya seperti itu. Tapi jika di WhatsApp kita itu dibatasi. Jadi pemateri menjelaskan, terus kita membaca saja, dan habis itu kita baru menanggapi, bukan menanggapi, tapi kita harus bertanya. Jika ada yang kurang baru menambahkan seperti itu. opini saya tentang daring. Selanjutnya adalah opini tentang daring. Opini tentang daring sendiri ini menurut saya sangat menyulitkan mahasiswa, karena saya sendiri tinggal di desa. Jika hujan tidak ada sinyal, jika mati lampu tidak ada sinyal. Jadi sangat terkendala dengan dua ini. Jika ada tugas mendadak dan saya harus mengumpulkan saat itu, dan saat itu adalah hujan, maka loadingnya itu sangat lama. Atau jika saya mengumpulkan saat mati lampu, maka tidak ada sinyal, maka saya pasti akan mengungsi ke tempat lain yang banyak sinyalnya. Seperti itu. Saya kurang paham tentang materi yang dipaparkan oleh pemateri, karena saya terbiasa dipaparkan secara langsung face to face di kelas seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat tidak efektif menurut saya. Tapi karena adanya virus corona, virus COVID-19 ini, maka kita diharuskan untuk beradaptasi menggunakan daring, pelajaran secara online seperti ini. Menurut saya solusi yang tepat saat ini adalah daring, pembelajaran secara online, karena kita dibatasi untuk tidak boleh keluar dari rumah
yang di rumah saja itu, jadi kita harus terpaksa di rumah. Jadi kita harus melakukan pembelajaran di rumah, ya seperti itu, daring dan pembelajaran secara online. Menurut saya solusi yang tepat saat ini adalah ya daring, pembelajaran secara online. Karena kita dibatasi untuk tidak boleh keluar dari rumah, yang di rumah saja itu, jadi kita harus terpaksa di rumah. Jadi kita harus melakukan pembelajaran di rumah, ya seperti itu, daring dan pembelajaran secara online. Solusinya yang tepat, yang efektif dan saya inginkan adalah segera kembalilah virus corona ke tempatnya, dan semoga kita bisa kembali seperti biasa, rutinitas seperti biasanya, dan semoga semua kembali seperti semula. Amin. Oke, itu saja pemaparan yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau menyinggung perasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.